Adapun masalah membaca Al-Quran untuk orang meninggal, nah sebelum kita jelaskan ada satu cerita nih ya, dari Abbas Ad-Dauri. Beliau bertanya kepada Ahmad bin Hanbal ya, tentang bagaimana bacaan Al-Quran di samping kuburan. Maka Imam Ahmad berkata, lah tidak boleh katanya ya. Nah kemudian dalam satu riwayat yang lain, cerita yang lain, qala al-Halal wa akhbarani Hasan bin Ahmad al-Waraq wa hadatsani Ali bin Musa al-Haddad wa kana saduqan. Jadi diriwayatkan dari Khalal yang mendapat riwayat dari Hasan bin Ahmad al-Waraq, dan beliau mendapat riwayat dari Ibnu Musa al-Haddad, dan dia orang yang terpercaya. Dia berkata, qala kuntu ma Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhri bi janazah. Saya bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari di dalam satu jenazah. Fala madupinal mait jalas rajulun dharir yaqra'una indal qabri. Rajulun dharir yaqra'u indal qabri. Nah, jadi tiba-tiba setelah jenazah dikubur, ada seorang laki-laki ya, yang tiba-tiba dia membacakan Al-Quran di atas kuburan. Maka Imam Ahmad berkata, hei, innal qiraat indal qabri bid'ah, bahwa membaca Al-Quran di atas kuburan tersebut adalah bid'ah katanya. Falamma kharajna min maqabir qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah mereka keluar dari tempat pemakaman tersebut, maka Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, mataku fi Mabasyaril Halbi, apa yang kau katakan kepada Mabasyaril Halbi? Qala, benar, kata Ahmad bin Hanbal, benar. Oh gitu. Kemudian meriwayatkan lagi Mubasyar an Abdurrahman bin Ala bin Alaj an Abi Anau Awsa Idadubina. Dia mengatakan bahwa berkata, yang dibacakan tadi berpesan, yang meninggal tadi telah berpesan kepada orang yang membacakan tadi. Dijelaskan bahwa dia berpesan apa? Kalau saya meninggal nanti kau bacakan Fatihah di atas kuburanku. Kemudian mendengar hal tersebut, Ahmad bin Hanbal kembali, paraji wa kulli rajul yaqra'u. Kemudian Ahmad bin Hanbal kembali kepada laki-laki tersebut, bacakan lagi. Artinya dalam tanda kutip bahwa Ahmad bin Hanbal kembali lagi, memang ada dua yang mengatakan bahwa satu hal adalah karena ini wasiat. Lantas kalau tidak diwasiatkan kepada kalau tidak diwasiatkan, apakah itu boleh dibacakan Al-Quran di atas kuburan? Maka tidak menutup kemungkinan boleh. Pendapat siapa? Pendapat daripada Hasan bin Sabah Al-Ja'farani yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang an-qiraati indal qabri, tentang masalah membaca Al-Quran di atas kuburan. Apa jawaban Syafi'i? Apakah dia berjawab la atau bid'ah? Tidak. La ba'sa biha, kata Imam Syafi'i, tidak masalah. Tidak masalah. Artinya boleh. Boleh saja. Nah, ya. Jadi tidak ada masalah. Bahkan dalam satu riwayat lagi dari Akhbarni Al-Hasan bin Hasim, sami'tu Abu Bakrin bin Atros bin Ibnu binti Abi Nasr bin Al-Mu'tamar yaqulu kana rajulun yujiu ila kubri ummihi yaumal jum'ah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi kuburan ibunya pada hari Jumat. Fayaqra'u surat Yasin. Nah, ini kembali kepada surat Yasin. Yang dia membaca surat Yasin. Yang makanya sekarang menjadi budidaya kita. Menjadi tradisi kita ketika ada orang meninggal membacakan surat Yasin. Ternyata zaman dahulu pernah terjadi gitu. Maka salah kalau kita mengatakan Yasinan bid'ah gitu. Ternyata ini ada gitu. Karena bagaimanapun qalbul Quran surat Yasin, hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Dan ketika kita membacakan Yasin, tidak ada bedanya karena Yasin itu adalah Al-Quran, kita pun membacakan Al-Quran. Jadi jangan dipisah-pisah permasalahannya. Jangan sampai kenapa sih harus Yasin? Kenapa sih bukan Al-Quran? Yasin itu Al-Quran. Ini orang tidak paham kan gitu. Saking bencinya sehingga akalnya tidak waras.
sampai menisbatkan Yasin itu bukan Al-Quran sampai kan gitu, seolah-olah ketika ditanya kenapa sih harus Yasin gitu, bukan Al-Quran, kan ini pertanyaan yang bodoh, padahal Yasin itu adalah Al-Quran. Nah, jadi kembali telah terjadi. Kemudian pajaan di ba'di ayam faqra'u surat Yasin, kemudian datang lagi pada hari berikutnya membacakan surat Yasin sampai dia berkata, qala Allahumma in kunta qasamta li hadis surat sawaban fa'j'alhu bi ahli hadil maqabir. Ya Allah, katanya setelah membaca surat Yasin, andai kata engkau membagi pahala atas bacaanku, fa'j'alhu bi ahli hadil maqabir, maka aku jadikan pahala ini untuk orang yang ada di kuburan. Fala makana fil Jumat allati taliha ja'at imra'atun faqalat anta fulan bin fulana, qala na'am. Sehingga pada satu Jumat kemudian ditanya, datang lagi si perempuan tadi tanya, anta fulan bin fulana, benar. Kemudian berkata, inna bintali matat faraitu fil naum jalisatan ala syafir qabliya faqultu ma ujalisukaha huna faqalat inna fulan bin fulana ja'ila qabli ummi faqra'u surat Yasin wa ja'ala sawabali ahli maqabir fa'asabna min rohidzalika au ghafara lana au nahwa dzalik. Sampai-sampai dimimpikan, ada seorang yang memimpikan bahwa ketika mimpi bertemu dengan anaknya tadi yang meninggal tadi, ya, yang kena bacaan surat Yasin tadi, dia fa'asobna, ya, fa'asobna, mengenai ruhnya sehingga ghafarolana, sehingga kami mendapatkan ampunan dalam mimpinya, seperti itu. Ya. Jadi jelas di sini la ba'sa kata Imam Syafi'i, tidak masalah. Jadi memang dalam kitab Hujatul Ahlussunnah atau Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah karya daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Hanafi semua sepakat bahwa sampai pahalanya bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal. Cuman Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi apakah tidak sampai itu berarti bid'ah? Tidak, karena ada tulisannya. Karena wa min madhhab Syafi'i al-masyhur, dari sebagian madhab Syafi'i yang masyhur, la yasilu sawabuha, memang tidak sampai bacaan Al-Quran itu illa kecuali setelahnya yaquluna du'a, dia berdoa Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'tuhu hadiyatan ila ruh, kecuali ketika di awalnya atau di akhirnya disampaikan, ya Allah sampaikan bacaan Al-Qur'anku kepada orang yang meninggal bahwa ittifaq yasilu sawabuh, maka itu sepakat sampai pahalanya sekian. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan bahwa boleh membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal. Kata siapa? Kata daripada penjelasan dalam satu kitab yang tertera dalam kitab Ar-Ruh karya daripada Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Wallahu a'lam bishawab.